Di sekitar sini muslimnya ada berapa? Banyak kata. Habis musolanya kok tidak digunakan untuk pakai sholat. Dia paling bulan suci Ramadan saja. Saya langsung neteskan air matanya saya di situ. Saya mengatakan, ya Allah, kok begitu? Ya, begitu selesai dibangun, ditinggalkan. Apa Islam ini adalah tugas kita, adalah kewajiban kita untuk menyampaikan gitu. Artinya, ketika kita belajar Islam, maka ambillah bagian di dalam dakwah ini. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu dukhulu fis silmi kaffah. Itu adalah agama yang damai. Islam itu adalah rahmatan lil alamin, ya, tanpa ada yang memaksa. Jadi kalau ada yang mengatakan bahwa Islam itu oknum, ya, agamanya tidak pernah mengajarkan demikian. Kan begitu? Agamanya tidak pernah mengajarkan demikian. Itu oknum. Kalau ada segelintir orang atau ada orang yang melakukan sesuatu yang bertentangan dengan agama, berarti jangan disalahkan agamanya. Yang disalahkan orang itu sendiri yang melakukan aksi kejahatan, kan seperti itu. Yang disalahkan bukan agamanya, apapun agamanya gitu. Apakah setiap agama itu yang ketika dia melakukan kesalahan yang disalahkan agamanya? Kan tidak. Ya, sama dengan Islam. Ketika ada seseorang yang melakukan kejahatan dikarenakan identitasnya adalah agamanya Islam, kita pertanyakan, itu oknum, bukan agamanya. Kalau agamanya oke, ayo kita belajar tentang Islam. Ya, artinya kalau ada, memang banyak Ustaz. Ya, ada yang mengatakan kamu ini aliran terlalu keras. Sebetulnya saya itu lunak sebenarnya, ya. Tapi ketika menghadapkan persoalan-persoalan seperti ini, ada yang mengatakan bahwa ini Islam radikal, kita bisa membedakan. Dan kita tidak akan mungkin mendapatkan pelajaran itu, tidak akan mungkin mendapatkan informasi itu kalau bukan dengan belajar. Kita harus belajar, gitu kan? Kita harus belajar, ya, tentang Islam, kan seperti itu, ya, supaya kita mendapatkan informasi Islam. Apa benar Islam itu selalu meneror seseorang? Tidak pernah sama sekali. Maka saya itu selalu bahagia. Makanya ibaratkan jadi kalau kita tidak kuat, ya, kita memang harus kuat gitu. Terpaan itu dari berbagai macam isu, berita-berita hoax, ya. Ini yang harus kita informasikan bahwa Islam tidak seperti itu. Oke. Nih, baik Pak. Nah, kemudian bagaimana Pak Rahman menjalani hubungan dengan muslim yang lain yang sekiranya kan berbeda pendapat dengan Bapak? Sekiranya perbedaan pendapat perlu kita belajar lagi, kan begitu. Artinya kita ini kan sudah sejak dari dulu itu ada perbedaan pendapat, ya. Masalah khilafiyah ini memang sudah dari dulunya, gitu, bukan baru sekarang. Tergantung dari kita cara mensikapi, gitu. Perbedaan itu akan menjadi indah ketika kita mensikapi dengan baik, bukan dengan kekerasan, ya.
bukan dengan kekerasan. Perbedaan itu tidak bisa kita memaksakan kehendak orang lain harus ikut kita, tidak seperti itu. Ya, kita sekedar menyampaikan, kan seperti itu. Kalau memang ada yang monggo silakan gitu kan. Artinya tidak ada paksaan. Kita berbeda bukan berarti perbedaan itu dijadikan permusuhan. Ya. Perbedaan itu bagaimana kalau kita artinya perbedaan itu bukan berarti kita bermusuhan. Tidak seperti itu. Pertahankan, kalau memang menurut kita itu baik, ya sudah. Ya. Kalau saya pribadi, Ustaz, setiap perbedaan itu saya tidak serta-merta itu langsung telan begitu saja. Saya belajar dan saya sikapi dengan baik. Ya. Kita ini kan hidup bermasyarakat. Ya. Di dalam agama kita ini mengajarkan kedamaian, ketentraman, sehingga orang lain pun juga akan menjadi senang dengan kita. Bagaimana mungkin kita kalau mau kita tenang, ciptakan itu ketenangan, ya kan? Ciptakan kedamaian. Jadi kalau ada saudara-saudara kita yang berbeda paham, yang mungkin dia, oh ini kan saya tidak sefaham dengan dia, harus jauh, tidak seperti itu. Ya, artinya boleh kita ini hablum minallah dan hablum minan nas. Artinya kita antara hubungan kita dengan Allah tetap dan antara hubungan kita dengan manusia tetap. Ya. Artinya cara mensikapi itu saja. Terkadang kita masyarakat ini ketika mendengar berita ini langsung ditelan bulat-bulat. Tanpa kita mencari tahu informasi. Benar tidak? Kan begitu? Kalau memang benar ya. Kalau memang tidak benar, kita buktikan gitu. Kita buktikan. Sehingga perbedaan pendapat yang ada pada kita itu tidak merasa bahwa kita berbeda dengan yang lain. Kalau memang kita berbeda dengan yang lain, sudah. Pertahankan yang memang itu menurut kita itu ini baik. Sudah itu lain. Jangan kita memaksakan kehendak orang lain harus ikut kita. Maka belajarlah perbedaan itu agar perbedaan itu kita bisa mensikapi dengan baik. Oke Pak, Masya Allah. Kemudian apa keuntungan yang Bapak rasakan setelah Bapak menjadi mu'alaf? Ya Alhamdulillah, ya keuntungan saya itu Ustaz ya dunia akhirat ya. Iya. Ini adalah dunia akhirat, kebahagiaan dunia dan akhirat. Tidak ada yang bisa menandingi Ustaz. Setelah kita sudah mendapatkan cahaya Islam, tidak ada yang bisa menandingi kebahagiaan itu. Ya. Seperti yang saya katakan tadi, bahwa bukan harta, bukan jabatan, bukan pangkat yang bisa membahagiakan kita. Berapa banyak orang yang punya kedudukan, berapa banyak orang yang punya harta kekayaan, tapi di situ tidak bahagia. Tidak bahagia. Ya Pak, terus sejauh ini setelah Bapak kan mu'alaf dari tahun 2000 tuh, tentunya banyak yang sudah Bapak lakukan. Nah, yang mau saya pertanyakan, apa yang sudah Bapak lakukan untuk Islam hingga saat ini? Ya sesuai janji saya. Artinya ketika saya dikasih kemudahan oleh Allah untuk membaca Al-Quran, untuk mempelajari Al-Quran dalam waktu yang singkat, saya tepati janji. Saya ngajarkan ini Al-Quran. Ya. Saya ngajarkan Al-Quran, bahkan saya tawarkan diri untuk mengajar Al-Quran. Ya. Ketika ada saudara-saudara saya yang belum bisa baca Al-Quran, ayo ngaji ke saya. Bukan berarti saya lebih hebat dari orang lain, tidak. Ini gitu, tidak.
Artinya di samping itu saya juga bisa mengambil ilmu dari saudara-saudara saya. Begitu. Saya mendapat informasi, Pak. Nah, Bapak kan sudah melakukan terobosan-terobosan atau dakwah di pelosok-pelosok yang itu tidak dilakukan oleh orang-orang yang sebetulnya punya kompeten atau istilahnya ilmunya melebihi lah daripada Bapak, dibandingkan Bapak kan baru masuk Islam nih. Tapi Bapak sudah melakukan terobosan-terobosan tuh, sudah memualafkan beberapa orang, kemudian sudah berdakwah sampai ke pelosok-pelosok yang bahkan orang kaget bahwa ternyata yang Bapak datang itu sebelumnya mereka tidak tahu kalau di situ tidak ada Islam, ternyata ada Islam di situ setelah Bapak masih ke sana. Coba diceritakan, Pak. Ya, begini ya. Kalau Pak Ali, Pak, memang saya sendiri, Pak, mengalami itu. Artinya saya memang, walaupun latar belakang saya, Pak, ya, mungkin Ustadz tahu tidak latar belakang saya, pendidikan saya, ya. Saya Ustadz, pada saat sebelum Islam saya kan kelas 2 SD. Kelas 2 SD. Yang membuat saya prihatin kepada anak umat Islam yang ada di Pulau Sumba ini. Apa? Mereka subhanallah. Bahkan banyak orang-orang yang pintar, ya. Banyak orang yang memiliki ilmu lebih daripada saya. Saya ini bukan orang yang berpendidikan seperti saudara-saudara saya yang mungkin punya gelar, ya, punya sarjana agama dan lain sebagainya, ya. Dibandingkan saya, yang membuat saya termotivasi, ya, dikarenakan ketika saya temui anak-anak yang belum bisa ngaji, ya. Suatu ketika saya pernah berjalan di suatu daerah, ada sebuah musola. Ketika saya sholat di sana, ternyata anak-anak itu musola pun tidak digunakan untuk sholat. Saya di situ nangis. Dan saya pada saat itu selesai saya sholat asar, langsung saya dekati ibu itu yang punya yang bertetangga dengan musola. Saya tanyakan, Bu, di sekitar sini muslimnya ada berapa? Banyak, kata. Habis musolanya kok tidak digunakan untuk pakai sholat. Iya, paling bulan suci Ramadan saja. Saya langsung neteskan air matanya saya di situ. Saya mengatakan, ya Allah, kok begitu? Ya, begitu selesai dibangun, ditinggalkan. Ibu saya tanya lagi, Bu, anak-anak itu ngajar mereka itu ngajinya di mana? Katanya, anak-anak itu kalau dulu ada orang tua yang ngantar jauh dari musola sini ke masjid besar, kan gitu. Akhirnya saya dipanggil Ustadz, gitu. Padahal saya ini sudah belum lah. Ustadz, ini dari mana? Saya katakan, saya ini bukan Ustadz. Cuman memang saya cari informasi itu. Bagaimana ini? Bagaimana bisa anak-anak kita itu kok ditelantarkan seperti ini sampai tidak dikasih pendidikan keagamaan? Mau jadi apa nantinya? Ya. Alhamdulillah ibu itu mengatakan, iya, apakah di situ mau mengajar ngaji? Nah, ini lucu, Ustaz, ya. Pada saat itu saya juga bingung juga. Sementara saya baru Iqra 6, ya. Iya, ya mau tidak mau sudah, Ustaz. Saya jujur, saya langsung mengatakan, kalau begitu ibu, kapan kumpulkan anak-anak untuk ngaji? Kapan Ustadz datang ke sini? Saya bilang besok sore kumpulkan anak-anak. Saya akan datang. Ini sok-sokan, Ustaz. Ya, benar. Ini karena memang saya itu keprihatinan saya terhadap umat ini, ya, anak umat Islam. Sementara yang bisa membaca Al-Quran
Mereka tidak peduli. Jadi pada saat itu Ustaz, sudah berjalannya waktu, kemudian ada semua ini hadir Ustaz. Anak-anak sudah rame ini yang ngaji. Dari Iqra 1, Iqra 2, Iqra 3 sampai 5, 6 saya masih bisa Ustaz. Tapi begitu saya dihadapkan dengan Al-Quran besar, ini memang benar-benar Ustaz ini apa? Ya mau tidak mau, itu keterpaksaan. Ini jadi saya itu memang tujuannya saya untuk menarik kepada yang bisa membaca Al-Quran untuk membantu saya. Di situ subhanallah, begitu sudah selesai Iqra 1, Iqra 2, Iqra 3 sampai Iqra 6, majulah yang Al-Quran besar. Ustaz, sudah saya tidak berani tegur mereka. Jangan sampai ini fatal nanti. Ini bahkan akan bubar nanti kalau ya jujur aja. Ternyata subhanallah sudah selesai, mundur, maju lagi satu. Alhamdulillah saya ketemu teman, ayo bantu saya ngajar-ngajar di daerah sana, gitu ya. Ya mau dia. Bahkan ada yang mengatakan, antum berani sekali ngajar ngaji sementara antum baru Iqra 6. Iya. Nah inilah yang saya tunggu. Iya, ini yang saya tunggu. Kemanakan? Kemana ini yang punya ilmu? Kemana ini yang bisa membaca Al-Quran? Katanya tamatan pondok, ya. Katanya bisa membaca Al-Quran. Kok tidak diamalkan? Ya. Kemana kita sekarang? Giliran anak kelas 2 SD yang ngajar ngaji, yang baru Iqra 6, itu dikomplain. Ini yang saya tunggu. Kan seperti itu. Maka saya semakin semangat untuk belajar. Semangat. Saya mengajak kepada saudara-saudara saya ini. Ayo. Ya. Jangan bikin susah diri. Artinya kita ini ketika kita mengetahui tentang Islam, maka insya Allah akan bahagia dunia dan akhirat. Ya. Yakin itu. Ya. Yakin itu. Karena pengamalan kita terhadap Islam ini yang kurang, Ustaz. Ya. Bahkan di luar sana itu banyak saudara-saudara kita yang belum tahu baca Al-Quran. Ya. Yang belum tahu baca Al-Quran. Yang justru sholat 5 waktu pun bolong-bolong. Ya. Ini yang kita sayangkan. Jadi ketika ada komplain, maka saya jawab seperti itu, Ustaz. Kalau kita tunggu, sekarang buktinya apa? Ketika saya ngajar ngaji seperti ini, berkelanjutan. Ya. Alhamdulillah ada yang ikut kan begitu. Berarti ini terinspirasi dari apa? Walaupun, jadi jangan mengira bahwa orang yang berpendidikan rendahan itu seperti apa? Jadi terkadang kita menilai seseorang itu dari latar belakang pendidikannya, ya, kan begitu. Tapi tidak dilihat dari semangatnya, ya. Karena banyak orang, ya Pak, kekurangan kita ini kepedulian Ustaz kepada sesama. Tapi kalau kita mengajarkan Islam, mengajarkan Al-Quran, kemudian mereka menjadi tahu, maka insya Allah yang namanya yang seperti yang dituduhkan terorisme radikal, insya Allah kalau kita belajar Islam yang baik, maka di situ tidak akan ditemukan ya penyebabnya, ada yang radikal, penyebabnya ada yang disebabkan tadi itu. Kita tidak belajar ini Islam kan begitu. Ya. Kita menganggap bahwa wah, ini padahal ini solusi, ya. Negara akan aman juga ya. Ya, aman Ustaz. Tidak ada yang nyapa. Artinya kalau kita saling kerjasama, ya. Karena memang Islam itu mengajarkan tidak boleh kita nyapa gitu. Ya. Maka manfaatnya kita belajar Al-Quran kan agama Islam ini kan tujuannya untuk mencerdaskan umat ini. Mencerdaskan umat ini agar menjadi lebih baik lagi.
kan, untuk ke depan. Maka kalau mau jadi baik itu belajar agama. Baik Pak Rahman, selanjutnya yang saya mau tanyakan, sejak Bapak masuk Islam, sejak Bapak mualaf, sudah berapa orang yang sudah Bapak mualafkan? Kemudian apa sih pengalaman-pengalaman menarik yang Bapak rasakan atau hadapi ketika Bapak memualafkan mereka atau mensahadatkan mereka? Ya, alhamdulillah ada beberapa orang yang memang yang minta di mualafkan gitu. Artinya saya pun bukan langsung begitu terima begitu saja. Jadi saya akan tanyakan kepada mereka alasan mereka sehingga memilih Islam dan seperti itu. Karena yang saya takutkan nanti ini kan ketika mereka masuk Islam, mereka mempermainkan Islam. Bahkan mereka tidak mau belajar Islam. Artinya, jadi saya di situ ketika ada orang yang datang kepada saya untuk diislamkan, maka saya minta waktu untuk mereka itu kesiapan gitu, bahwa syaratnya orang yang masuk Islam yang pertama itu syahadat. Ya, tidak sebatas syahadat saja kan gitu. Artinya itu pembuktian bahwa kita sudah benar-benar mau mengeluk agama Islam. Ya, ketika kita syahadat itu membuktikan bahwa kita sudah mengakui bahwasanya tidak ada ilah yang berhak ya diibadahi melainkan Allah Subhanahu wa taala. Artinya Nabi Muhammad SAW adalah utusan Allah Subhanahu wa taala. Tidak sampai di situ saja. Selanjutnya ada yang harus kewajiban kita sebagai seorang muslim untuk kita jalankan gitu. Seperti sholat 5 waktu ya, 5 kali sehari semalam. Kemudian berpuasa di bulan suci Ramadan. Kemudian juga membayar zakat ya di fitri. Nah, itulah kewajiban-kewajiban kita sebagai seorang muslim. Artinya ketika mereka datang kepada saya dan betul-betul memantapkan diri bahwa memang mereka itu tujuannya maksudnya karena Allah Subhanahu wa taala, bukan karena paksaan dari orang lain, bukan pula dari dorongan pribadi saya kan seperti itu Ustaz. Artinya jadi saya itu sering kalau ada orang bisa tidak, kadang juga saya tanya gitu kan, kalau masalah masuk Islam itu gampang gitu kan, gampang sekali. Artinya tinggal kita mengucapkan 2 kalimat syahadat. Tapi bagaimana nanti selanjutnya setelah kita Islam, mau tidak? Artinya kita harus betul-betul setelah kita mengucapkan 2 kalimat syahadat, maka kita diwajibkan untuk melaksanakan sholat seperti itu. Artinya melaksanakan sholat, berpuasa di bulan suci Ramadan, membayar zakat, kemudian berhaji, menunaikan ibadah haji bagi orang yang mampu. Itulah kewajiban seorang muslim. Jadi kalau memang diterima syarat-syarat itu ya sudah, saya siap untuk syahadatkan, bukan karena paksaan. Dan di sini juga kita punya saksi-saksi yang menyaksikan. Dan ketika nanti surat pernyataan juga memang harus dilengkapi kan begitu. Artinya bahwa ini bukan dari seseorang yang memaksa, melainkan atas kemauan sendiri gitu kan. Ya, ini pengalaman saya Ustaz. Ya. Oke, baik Pak, Masya Allah ya. Nah, kemudian selanjutnya apa yang menjadi harapan Pak Rahman nih buat para mu'alaf yang ada di sini, atau yang Bapak harapkan ke depannya tentang dakwah yang ada di daerah Sumba ini, NTT dan wilayah Sumba pada khususnya? Ya, harapan saya Ustadz, harapan saya berpesan kepada saudara-saudara yang sudah mu'alaf ya. Artinya Islam ini adalah tugas kita, adalah kewajiban kita untuk menyampaikan gitu. Artinya ketika kita belajar Islam,
maka ambillah bagian di dalam dakwah ini, walaupun sedikit. Artinya sampaikan, walaupun itu satu abal lawani walau ayat. Artinya baik. Ini kan kita yang penting bermanfaat bagi orang lain kan gitu. Artinya kita yang sudah disebutkan orang yang baru masuk Islam kemudian dia belajar, maka yang jelas kemudian dia mengamalkan, dia mendakwahkan. Dia mendakwahkan. Jadi ketika ada kesulitan yang memang yang apa yang disampaikan dia, maka tanya kepada orang yang wasalu ahlu zikra, orang yang berilmu, ya. Itu para ulama kan gitu. Jadi kita belajar berguru kepada guru-guru kita, para ulama, ya. Sehingga kita mendapatkan manfaat ilmu dari mereka. Dan apa yang kita dapatkan dari para ulama itu kita sampaikan lagi kan begitu. Artinya kita menyambung. Asalkan kita ketika menyampaikan dakwah jangan kita menafsirkan sendiri, itu yang berbahaya, Ustaz. Ya, artinya kan terkadang kita menyampaikan dalil ini kita seenaknya kita menyampaikan. Nah, ini yang saya berpesan kepada saudara-saudari saya yang sudah mualaf, ambil bagianlah di dalam dakwah ini. Ya. Artinya agar teman-teman kita itu yang sudah mendapatkan hidayah, dia lebih banyak lagi belajar, mencari pengalaman, sehingga Islam itu akan jaya kan seperti itu. Karena kalau dengan adanya seperti ini, insya Allah aman, tentram. Karena ini bukan dengan kekerasan, Ustaz. Maka harapan saya itu kepada saudara-saudara yang sudah mu'alaf, yang baru mu'alaf maupun yang sudah lama mu'alaf, ayolah belajar. Terkadang kita gini, Ustaz, ada seorang mu'alaf yang terkadang mengambil contoh dari orang Islam asli. Sebagai contoh, Ustaz, ketika ada saudara-saudara kita yang memang itu dari asli Islam, boleh dikatakan asli Islam, turunannya dari Islam. Mungkin dia kebiasaannya dia itu mungkin mabok-mabokan, sholat, ya. Saya sering katakan, maka wahai kaum mu'alaf, jangan melihat oknumnya, ya. Terkadang kita meniru seseorang itu dikarenakan perilakunya, kan gitu. Ketika ada orang Muslim yang minum khamar sebagai yang minum khamar, yang menjudi, justru terkadang kok atau ada orang Muslim itu yang tidak sholat, kita mengatakan ini orang Muslim kok dia tidak sholat, akhirnya kita juga ikut-ikutan. Artinya Islam tidak pernah mengajarkan itu. Belajarlah kepada agamanya yang dianut oleh orang itu, kan seperti itu. Ya. Jadi contohilah apa yang ada di Al-Quran dan hadis, itu yang bukan bagaimana kita mencontohi kepada orang tadi itu. Ketika perilaku buruk ada dari saudara-saudara kita yang memang belum bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala, maka jangan meniru dia. Jangan meniru dia. Kalau bisa ajaklah dia untuk sholat, untuk membaca Al-Quran, ya. Ngajaklah dia untuk belajar berdakwah, ya. Dakwah itu kan kapanpun dan dimanapun kan itu bisa kita ini apa. Artinya yang penting kita jangan keluar dari jalur Quran dan hadis. Artinya kita jangan apa. Artinya kita belajar kepada guru-guru kita, ya, para ulama, ya. Kalau saya memang lebih banyak membaca buku, Ustaz, ya. Artinya ini buku-buku yang memang ketika sudah saya belajar, kemudian saya sampaikan itu gitu. Yang penting bermanfaat buat diri saya dan orang lain itu, yang gitu.